Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran geografi hari ini, saya sudah membuat ringkasan materi. Yang akan kita bahas pertama itu perbedaan dari kata kepulauan, nusantara, dan maritim. Yang pertama kita bahas itu pulau dulu. Apa itu pulau? Pulau merupakan sebidang daratan yang lebih kecil dibandingkan dengan benua yang dikelilingi oleh perairan. Sedangkan kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Jadi kalau misalnya pulau adalah sebidang daratan yang lebih kecil dibanding benua, itu disebut dengan pulau. Kalau kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Yang selanjutnya itu kata Nusantara. Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan. Jadi wilayah kepulauan itu mempunyai istilah sebagai Nusantara. Contohnya wilayah Nusantara Sabang sampai Merauke. Wilayah kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya yaitu ada maritim. Maritim kan laut. Maritim tuh sering diidentikan dengan laut. Sebenarnya maritim itu adalah aktivitas manusia di laut. Jadi setiap aktivitas yang di laut disebut maritim. Apa itu aktivitasnya? Ada pengelolaan, pemanfaatan, dan lain-lain. Sedangkan yang disebut dengan negara maritim adalah negara yang berdaulat, menguasai, mampu mengelola, dan memanfaatkan secara berkelanjutan dan memperoleh kemakmuran dari laut. Jadi satu negara yang dapat mengelola, memanfaatkan, dan dapat memperoleh kemakmuran atau keuntungan dari laut itu disebut dengan negara maritim. Kalau negara itu tidak dapat mengelola, memanfaatkan, dan tidak dapat memperoleh hasil atau kemakmuran dari laut, tidak bisa disebut sebagai negara maritim. Dapat disimpulkan bahwa negara kepulauan merupakan negara maritim apabila telah memanfaatkan potensi beserta isinya yang berada dalam wilayah teritorialnya yang ada di darat ataupun laut. Selanjutnya ada potensi dan pengelolaan sumber daya laut. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan perlu adanya kinerja yang sinergis dari semua belah pihak, baik pengelola bidang ekonomi, sosial, politik, militer, bahkan masyarakat sekitarnya. Potensi sumber daya kelautan Indonesia itu ada sumber daya perikanan, sumber daya kelautan energi laut Indonesia, sumber daya minyak dan gas bumi, wisata bahari, industri maritim, jasa angkut laut, dan lain-lain. Kita bahas sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Ada dua kelompok perikanan, yaitu kelompok ikan pelagis, yaitu ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom laut, seperti ikan teri, ikan kembung, itu masuk ke pelagis. Dan kelompok ikan demersal, itu ikan yang hidup di dasar laut, seperti ikan pari, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada energi kelautan Indonesia. Energi kelautan terdiri antara lain energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Energi gelombang laut, energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju darat atau sebaliknya. Jadi energi dari pergerakan gelombang laut itu disebut dengan energi gelombang laut yang dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik atau mikrohidro.
Kan ada tuh yang suka di desa-desa kayak kincir angin gitu, di sungai. Yang di laut juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik mikrohidro yang dapat dihasilkan dari energi gelombang laut. Dan selanjutnya itu ada energi pasang surut. Apa itu energi pasang surut? Energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena pasang surut dapat dimanfaatkan untuk pembuatan garam. Jadi saat air pasang, maka masyarakat akan mengumpulkan air lalu dijemur. Lalu air mengkristal, lalu menjadi garam. Dan dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan transportasi laut. Yang selanjutnya itu ada energi panas laut. Energi yang dihasilkan dari perbedaan suhu permukaan laut yang hangat dan air laut dalam yang dingin. Dapat dijadikan energi terbarukan. Secara ilmiah juga dapat dijadikan sumber energi listrik. Yang selanjutnya ada sumber daya minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Terdapat 60 cekungan potensial lepas pantai dan pesisir. Di antaranya 11 cekungan sudah diproduksi dan 49 cekungan lain diekspor lebih lanjut. Yang selanjutnya ada wisata bahari. Potensi wisata bahari di Indonesia itu sangat kaya. Banyak macamnya. Dari rumput laut, terumbu karang, ikan hias, ikan konsumsi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada industri maritim. Sebagai salah satu penambah devisa negara, industri maritim dapat berupa perusahaan yang kegiatannya menyediakan produk dan layanan yang terkait dengan sektor maritim. Yang selanjutnya di sini ada jasa angkut laut. Segala kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal. Lalu ada dampak positif dan negatif sebagai negara maritim. Positifnya yaitu memiliki potensi dan hasil sumber daya alam yang beragam. Yang selanjutnya itu positifnya dalam bidang ekonomi menjadi jalur perdagangan dunia, dapat meningkatkan devisa negara. Yang selanjutnya itu ada dampak negatifnya dari negara maritim. Pengawasan teritorial yang sulit. Indonesia merupakan negara kepulauan. Banyaknya pulau di Indonesia membuat pemerintah sulit melakukan pengawasan terhadap wilayah teritorialnya. Jadi faktanya itu banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang masih belum memiliki nama. Dan banyak yang sering diklaim oleh negara lain atau negara tetangga. Itu dampak negatif dari negara maritim. Dan sering terjadi bencana alam seperti tsunami, longsor laut, dan lain-lain.